Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mengajarkan mata pelajaran PPKN ya. Di sini saya buatkan soal pretest PPG khusus guru PPKN ya. Soal-soal yang saya buatkan ini sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademi PPG dalam jabatan tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Langsung aja kita. Ini dia soal yang pertama. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civil knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civil skills, dan karakter kewarganegaraan atau civil disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang A. Peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Jawabannya adalah B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Kita lihat pembahasannya. Kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civil knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civil skill, dan karakter kewarganegaraan atau civil disposition. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Kita lanjut soal yang berikutnya. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Jawabannya adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi asar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi dasar efektif atau civil disposition. Untuk mengembangkan indikator yang sesuai dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KD, yaitu mematuhi. Kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi melaksanakan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pak Rudi akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, D. Ceramah, E. Praktik. Jawabannya adalah C. Diskusi. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik.
Pada prinsipnya, tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Model pembelajaran yang tepat yaitu diskusi. Kita lanjut soal yang berikutnya. Para pemuda telah membuktikan perannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi. B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu. C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih. E. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Jawabannya adalah C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Terlihat pembahasannya Bapak Ibu. Materi PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan atau civil knowledge yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda 1928. Pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka. Pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu, merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Kita lanjut soal berikutnya. Pak Rudi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Rudi adalah A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para ahli negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam Sidang Panitia 9. E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jawabannya adalah C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Kita lihat pembahasannya. Dalam mengembangkan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah A. Induktif, B. Deduktif, C. Individual, D. Kelompok, E. Saintifik. Jawabannya adalah D. Kelompok. Kita lihat pembahasannya. Sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk
dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu pendekatan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Kita lanjut soal berikutnya. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Jawabannya adalah B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Kita lanjut soal nomor 9. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Jawabannya adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kita lihat pembahasannya. Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintak baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan. Ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif, termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya,
Untuk menentukan suatu kelompok tertentu, guru dapat membuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok, lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle terbentuk utuh menjadi satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompoknya dan nama kelompoknya sesuai dengan nama rumah adat. Lanjut nomor 10 Bapak Ibu. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajar tersebut adalah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Jawabannya adalah B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Kita lanjut soal yang berikutnya. Saat pembelajaran diskusi kelompok, peserta didik diminta untuk menyampaikan gagasan dan komentar dengan kalimat yang runtun dan lafal yang jelas. Tugas guru adalah menilai peserta didik dengan teknik pengamatan terhadap gagasan dan komentar peserta didik. Rencana evaluasi yang dibuat guru adalah rambu-rambu penilaian proses pembelajaran dengan aspek-aspek A. Intonasi, tempo, kalimat efektif, dan ejaan yang benar. B. Isi gagasan, kesesuaian gagasan, keruntutan kalimat, menjelaskan lafal. C. Kelancaran kalimat, kualitas gagasan, ejaan, dan tanda baca. D. Isi gagasan, kesesuaian gagasan, kalimat efektif, dan tanda baca. Jawabannya adalah B. Isi gagasan, kesesuaian gagasan, keruntutan kalimat, kejelasan lafal. Itu dia jawabannya Bapak Ibu ya. Ya, demikianlah soal-soal praktis PPG khusus guru PPKN. Semoga soal-soal yang baru saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu guru ya. Semoga tahun ini Bapak Ibu guru lulus seperti saya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.